hidupku seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Shalom. Kurang terdengar. Shalom. Puji Tuhan, kita yang ada di sini, kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siap untuk terima sukacita dari surga. Katakan amin. Amin. Kita mulai ibadah kita. Katakan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jangan terjawab dengan sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kita dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kini kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
selanjutnya kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita persiapkan kembali hati kita, agar hati kita dapat dipenuhi dengan firman Allah yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan menjadi penopang bagi kita. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus, hai mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Yesus. Pujian dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kasih-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan surgawi. Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih karunia, kasih rahmat-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami.
Dari hari ke hari sampai hari ini, Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghampiri tata anugerah-Mu. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin pujian kami sampai ke hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini tiba kami mau menerima akan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua. Oh, terima kasih Tuhan, mengurapi tubuh jiwa roh kami, sehingga segenap hidup kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menyucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Satupun yang mengganggu dan mengacaukan kami Bapa. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap ditaburi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Semua sehat? Semua baik? Ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita bersama-sama. Kesempatan yang singkat kita pakai sebaik-baik mungkin untuk kita menerima kehadiran firman Allah yang saat pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bagian yang kedua. Firman Allah berbicara mengenai standar kehidupan Kristen. Standar kehidupan Kristen. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecuali pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, standar kehidupan Kristen. Standar kehidupan Kristen bukan gedung gereja, bukan organisasi, bukan pendeta, saudara. Ya, standar kehidupan Kristen adalah Kristus sendiri. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yohanes pada waktu ada di Pulau Patmos atas kuasa Roh Kudus, dia mendapatkan firman Allah, mendapatkan pewahyuan sebagaimana tertulis dalam ayat ini, yaitu untuk mengukur. Saudara, diberi sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dikatakan bangunlah dan ukurlah. Ada 3 hal yang diukur di sini. Pertama adalah bait suci. Yang kedua adalah mezbah. Yang ketiga adalah orang yang beribadah di dalamnya. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, ini 3 hal yang diukur oleh Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat tadi ini yang ada, yang diukur, yaitu yang ada di dalam tempat kudus. Di pelataran tidak diukur, dibiarkan saja. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat hidup orang Kristen, perlu ketahui bahwa orang Kristen yaitu diukur, diukir, ditimbang, dan dinilai.
kita seperti itu. Nah, saya kasih dalam Yesus Kristus yang diukur, ditimbang dan dinilai apa? 3 hal tadi. Dikatakan orang-orang yang beribadah di dalamnya, bukan di luar. Saudara. Ya, di sini saya ambil perbandingan di dalam Daniel pasal 15, pasal 5. Daniel pasal 5 ayat 24 sampai yaitu 28. Saudara, untuk saudara mengetahui kisah itu, saudara baca mulai ayat yang pertama. Di situ dikisahkan, diceritakan, ditulis ada seorang raja namanya Belsasar. Dia adalah yaitu mengganti ayahnya yang bernama Nebukadnezar. Suatu saat dia mengadakan suatu pesta. Pegawai-pegawai diundang sejumlah 1.000 orang. Istri dan gundik-gundiknya juga diundang dalam pesta itu. Ya, mereka semua minum anggur sampai mabuk, sampai teler. Saudara. Nah, saya kasih Danis, biasanya orang yang minum sampai teler itu ada di dalam pesta. Iya kan? Ada dalam pesta, biasanya ada penari, ada musik, ya, ada penyanyinya, anak-anak muda naik ke panggung sambil bawa botol minum. Ya, mereka minum sempoyongan karena mabuk, saudara. Nah, itu dilakukan oleh Belsasar. Lantas tengah-tengah mabuk dia memerintahkan yaitu alat-alat yang oleh Nebukadnezar yaitu dibawa dari Yerusalem, yaitu alat-alat perabot rumah Tuhan, bait suci, dibawa ke Babel, keluarkan semua, dan perabot-perabot itu rumah Allah seharusnya untuk dipakai untuk ibadah menyembah Allah, sarana prasarana dipakai untuk mabuk-mabuk dalam pesta itu. Berarti saudara, tempat-tempat yang harus dipakai, perabot dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk mabuk-mabukan. Di tengah-tengah yaitu mereka bersukaria. Apa yang terjadi? Ada jari Allah, ada jari. Ya. Ada jari dan punggung jari ini tapi tidak ada orangnya. Di dinding. Tulisan itu menai tekail ufarsin. Pada waktu melihat tulisan itu, raja itu gemetar dan pucat. Dia panggil semua ahli nujum, dia panggil para petenung, dia panggil orang-orang berilmu, suruh membaca. Tidak ada seorang pun yang dapat membaca dan mengartikannya. Maka dipanggillah Daniel, anak Tuhan. Dipanggil, apa ini tulisan ini? Tidak ada orang yang membaca, tapi Daniel bisa membaca dan tahu mengartikannya. Yaitu tulisan itu menai tekail uparsin. Apa artinya, saudara? Ya, menai di mana saudara kasih raja ini? Yaitu dihitung. Sudah selesai. Hitungannya selesai. Berarti berakhir. Saudara, tekail apa artinya, saudara? Ditimbang, kedapatannya ringan. Uparsin, saudara, kerajaan ini akan pecah jadi 2. Inilah saudara kasih kehidupan. Tadi dikatakan bait suci itu adalah tubuh kita, kehidupan kita. Sekarang kehidupan Belsasar seperti itu. Bagaimana hidup saudara saat ini? Yaitu diukur, diukir, ditimbang, dinilai. Apakah saudara akan seperti Belsasar? Tubuh kita ini bait suci untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Saudara pakai untuk apa? Hari-hari ini pakai untuk apa?
Apakah saudara juga ada di tengah-tengah pesta, saudara sedang mabuk menajiskan tubuh saudara? Saudara, ini adalah peralatan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, ternyata dipakai di tengah-tengah pesta, minum-minuman, mabuk sampai teler. Saudara, saya sampaikan lagi saudaraku kasih, firman Tuhan tubuh kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tubuh itu 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang membinasakan tubuh, rumah Allah akan dibinasakan. Mau binasa saudara? Ya, ini firman Tuhan katakan. Ya, mengenai itu minuman keras, mau celaka, dikatakan celakalah mereka yang selalu ingin minum minuman, melihat minuman itu, tertarik pada minuman, dikatakan celaka. Merusak tubuh Allah, tubuh Tuhan. Dengan apa sudah minum-minum kan merusak. Slogan-slogan di jalan-jalan tentang apa? Sebelum Anda dibunuh oleh rokok, bunuhlah rokok itu, betul? Setiap cepat rokok kalau tidak ada tulisan itu tidak boleh dijual. Tapi mengapa? Mengapa masih melakukan itu? Dikatakan celaka. Firman membinasakan, akan dibinasakan oleh Allah. Itu salah satunya. Dikatakan yaitu ditimbang ringan, tidak ada bobote. Kalau yaitu padi atau gandum gabuk, dan yaitu kosong. Kosong saudara. Kehidupan kekristenan yang kosong, namanya Kristen, tetapi kosong, tidak ada apa-apanya. Saudara kasih, tidak ada apa-apanya. Dan sesuatu yang kosong, saudara kasih, seperti botol kosong, yaitu gampang jatuh, gampang terbawa oleh angin, ringan saudara. Ya, seperti itu. Bagaimana hidup saudara hari? Kehidupan kerohanian saudara, ya, ditimbang, diukur, diukir, dinilai, ternyata saudaraku nol, tidak ada apa-apanya. Ini kehidupan yaitu Belsasar. Bagaimana hidup orang Kristen di hari-hari ini? Hidup saudara, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kehidupan saudara yang berbobot, harus berbobot, berarti kosong, tidak ada artinya. Saudaraku kasih barang yang kosong, yaitu kaleng yang kosong, ya drum yang kosong saudara, ya itu kalau dipukul suaranya nyaring, berbagi kuping saudara, tapi tidak ada isi nih. Banyak orang-orang Kristen seperti itu, omongannya gede-gede, tapi gak ada apa-apa nih saudara. Nah, ringan, dan ringan gampang terbang, kena angin dikit aja terbang. Angin apa? Tersinggung sedikit saudara, kena omongan sedikit, ya sedikit-sedikit sudah kabur, tersinggung, marah, ngamuk. Ini kosong, tidak ada apa-apanya. Dan saudara kasih, dikatakan bahwa akhirnya pecah. Jadi pertama sudah berakhir, kedua kosong, ketiga pecah, hancur. Ini kehidupan yang menajiskan, mengotori, menyalahgunakan tubuh ini, tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi mempermalukan nama Tuhan dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan. Ini yang pertama saudaraku kasih. Nah, dukung kasih dalam Yesus Kristus, yaitu orang Kristen dikatakan tadi ada yaitu di dalam, ada yang di luar saudara. Kita lihat di sini. Jadi orang Kristen tadi yang ada dikatakan bait suci, mezbah, beribadah di dalamnya ini, yang diukur ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya dalam kebenaran.
Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, dalam kekudusan. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Saudara, ini yang di dalam tadi saya katakan. Yang diukur justru seperti ini. Ada 3 hal di sini ayat ini. Ini kisah mengenai ada seorang tua ngutus 2 anaknya laki-laki, yang satu kamu pergi ke kebun anggur, kamu urus sana, kamu lihat sana. Saudara, dan bilang, iya Pak, saya mau berangkat. Dia berangkat, tetapi di tengah jalan dia menggok. Dia tidak pergi ke kebun anggur. Banyak katakan orang Kristen di jauh, haleluya, puji Tuhan, amin. Keluar dari gereja, haleluya. Tanya di rumah, firman Tuhan ini apa? Untung pakai streaming sekarang, saudara. Saudara bisa setel lagi di WA, ya kan? Kalau enggak, luar biasa, iya. Nggak kepanggih, istilahnya bahasa Jawa seperti itu. Di depan mantuk-mantuk, saudara, nggih, di belakang dugangi, jejei. Kasih. Yang kedua, anak yang kedua, kamu pergi ke, bapaknya tahu bahwa dia tidak pergi ke kebun anggur, dia pergi tidak tahu kemana. Saudara yang kedua, nah kamu sekarang pergi ke kebun, tidak mau saya. Dia pergi, tapi di tengah jalan dia menyesal, akhirnya dia pergi ke kebun anggur. Dia melaksanakan. Tekun kasih dalam Yesus Kristus. Nah, diam, tidak ada apa-apa, tapi dia bisa meresapi, mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini yang pertama apa? Yaitu orang di dalam Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, bukannya mendengar, haleluya, amin, keluar dari gereja lupa. Menjadi pelaku firman, mendengar, percaya, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, mau diubah hidupnya, berubah hidupnya. Tuhan mengubah bukan yaitu menjadi buruk, menjadi gagal, menjadi hancur, saudara, tetapi Tuhan mengubah menjadi baik, menjadi berhasil, amin, menjadi beruntung dalam hidup ini, diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan mengubah itu dari buruk menjadi baik, jadi gagal menjadi berhasil, saudara. Dari yang kecil menjadi besar. Ini saudaraku kasih. Terus yang ketiga, saudaraku kasih, tetap pegang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu prinsip Allah. Isi hati Tuhan ini prinsipnya Allah yang harus kita pegang terus menerus, jangan kita lepaskan. Amin, saudara. Haleluya. Masih ada? Masih mau terima firman lagi? Apa cukup sampai di sini? Saudara kasih, orang yang hidup di dalam Tuhan yang diukur itu yang di dalam, yang di luar dibiarkan saja. Saudara kasih, selanjutnya ini contoh yang ketiga. Orang yang hidup di dalam Tuhan yang diukur itu, orang itu adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, hidupnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang diukur, saudara. Tadi kan orang yang beribadah, seperti saat ini saudara beribadah. Dalam ibadah ada apa? Saudara, ada pujian, penyembahan, ada doa, saudara kasih, ada persembahan. Ya, itu ibadah. Dan masih banyak lagi yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Saya kasih seperti apa? Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu sampai ayat yang ke-23. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang namanya tadi bait suci dan mezbah. Orang yang beribadah kepada Tuhan hidupnya seperti ini. Amin, saudara.
Di sini saudara bukan 9 roh, 9 buah. Satu buah, bijinya 9. Buah ini adalah satu, yaitu kasih. Kalau ada kasih pasti ada apa? Ada sukacita. Saudara sukacita hari ini kok merengut semua, serem-serem semua. Oh maaf karena ketutupan ini saudara ya. Haleluya. Ada selalu sukacita. Menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, tantangan apapun seberat, ada sukacita. Karena ada Roh Kudus. Bukan mengeluh, sambat. Bahasa Jawa ngaluh, saudara. Nah, terus ada apa? Ada damai. Ayang tentrem dalam hidup. Selanjutnya di sini saudaraku kasih ada yaitu kesabaran, sabar. Haleluya. Sabar, subur. Mau sabar saudara? Subur, makmur. Haleluya. Enggak sabar, hancur. Nah saudara, ini sabar, kemurahan hati, enggak medit. Kemurahan hati, bermurah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, yang terakhir penguasaan diri, mengendalikan diri. Itu sebagai kerja Tuhan perlu dipenuhkan Roh Kudus, ndak ngamuan. Wonten tiyang Kristen sing ngamuan, tersinggung sedikit ngamuk karo anake, karo bapake, karo bojone, karo tanggane. Saudara, berarti tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus bisa mengendalikan diri. Saudara, ini yang di dalam. Sekarang saudaraku kasih, yang di luar, yang diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diinjak-injak selama 42 bulan. Berapa tahun itu? 3 tahun setengah. Yang di luar, podo-podo Kristen nih, podo percaya tapi tidak bertobat. Halo? Jadi podo-podo Kristen nih, podo-podo percaya nih, tapi tidak bertobat. Itu yang di luar, hidup dalam dosa, hidup dalam daging, hidup dalam hawa nafsu. Itu yang akan diinjak-injak. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu tadi ya, dosa. Ya, hawa nafsu, hidup dalam dosa, hidup dalam daging dan hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Berarti masih ada banyak. Saudara, di sini dikatakan dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan dapat mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ini yang di luar berarti dosa, daging dan hawa nafsu ini harus diubah. Ya, diubah. Saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, matikan, buang semuanya. Kan Anda akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara kasih, ini yang tidak memenuhi standarnya Tuhan. Ya, akan diinjak-injak 42 bulan, yaitu 3,5 tahun. Orang-orang yang demikian, dia akan masuk dalam masa antikris. Dikatakan antikris itu aniaya, penganiayaan, siksaan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini akan terjadi di dalamnya.
mereka harus berhadapan dengan ini. Tapi mereka yang telah jadi yang ada di dalam tadi telah memenuhi standarnya Tuhan. Sebelum antikris datang sudah diangkat oleh Tuhan. Amin. Ini saudara. Nah, orang yang di luar tadi saudara kasih mereka akan berhadapan dengan namanya kematian secara martir. Mereka sudah akan selamat. Mereka harus bayar dengan darahnya sendiri. Dia harus mati. Mempertahankan iman, mempertahankan kesaksian Kristus, mempertahankan hukum-hukum Tuhan. Dia akan selamat kalau mereka bisa mempertahankan itu. Dan mereka yang tidak menyembah dalam Wahyu pasal 13, yang menyembah kepada patung dan tidak menerima cap tangan kanan saudara sama dahi, bukan disuntik. Maaf saya sampaikan saudara, itu tanda itu diberikan di tangan kanan 666 sama di dahi. Sekali lagi, bukan disuntik. Haleluya. Kok sepi? Sudah pernah dengar itu saudara? Makanya perlu saya sampaikan. Dan itu akan berakhir sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tadi saudara yang pertama tadi sudah diangkat. Setelah antikris datang kedua, membangkitkan orang-orang yang mati, mempertahankan iman, hukum Tuhan, kesaksian Kristus. Mereka dibangkitkan, dibawa masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai, dan membangkitkan orang-orang berdosa untuk dihukum. Saudara, ini perlu saudara ketahui. Haleluya. Yaitu kedatangan Tuhan dikatakan Maranatha. Kalau sudah Maranatha, Tuhan datang. Hari yang mulia. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Ya, kalau sudah tiba, ya, kalau sudah tiba hal itu saudara, ya, hidup kita akan diukur standarnya, ukurannya. Efesus pasal 4 ayat 15. Kita baca. Efesus pasal 4 ayat 15. Ini ukurannya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Yesus ukurannya. Maka tadi standar kita, ukuran kita bukan pendeta, bukan gereja, bukan organisasi, bukan agama, tetapi Kristus saudara. Kristus yang menjadi tolok ukur. Kristus saudara. Standarnya ya harus digenapi menjadi seperti Kristus. Dulu awal-awal saya khotbah di sini, saudara, tidak tahu jemaat ngomong sama seorang evangelis. Lantas, apa iso sih menungso kaya gitu? Yo gak iso, menungso iku dosa. Yesus itu suci. Saya bilang orang yang seperti itu orang yang tidak mau bertobat. Firman Tuhan katakan, makanya kita beribadah, makanya kita memuji Tuhan, makanya kita membaca firman Tuhan, makanya kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, supaya apa? Hidup kita diperbaharui. Tadi dikatakan dibaharui, diubah sama seperti Kristus. Itu tujuan kita percaya Yesus, tujuan saudara beribadah, tujuan saudara baca Alkitab, tujuan saudara dengar firman Tuhan, saudara diubah hidup saudara. Yang Galatia pasal 5 ayat 19-21 tadi menjadi Galatia pasal 5 ayat 22-23. Haleluya. Mau diubah? Kalau tidak mau, saudara pun kasih saudara akan masuk di pelataran. Tadi berarti hidup saudara, kekristenan saudara itu kosong, ada di pelataran, bukan di dalam saudara.
Aku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, seperti Yesus, apa kita lihat saudara? Yesus memberikan suatu teladan dalam hidup kita. Pertama, saudara, Yesus suka berdoa. Tuhan mengajari berdoa. Dia sering menyendiri berdoa di atas bukit. Makanya banyak dulu pada waktu itu bukit doa. Ayo buat bukit doa. Bukit doa bukan hanya di atas gunung, tapi di gereja juga membuat persekutuan doa, itu bukit doa namanya. Saudara, nah ada doa. Bagaimana saudara? Pertama doa. Haleluya. Bukan duit saudara, tapi doa. Doa sama duit tipis saudara ya. Doa dulu. Doa dulu. Ya, bukan duit dulu saudara. Amin. Nah, ini Yesus berdoa. Dan saudara baca itu doa Yesus pada Yohanes pasal yang ke-17. Luar biasa saudara. Doanya apa saudara? Untuk persatuan dan kesatuan. Bersatu. Satu hati, satu pikir, satu perasaan, satu tujuan. Itu doa Yesus. Bapa sama Yesus menjadi satu. Dia bilang Bapa supaya mereka semua jemaat Tuhan juga menjadi satu. Menjadi satu dengan Yesus, menjadi satu jemaat satu dengan yang lain. Kalau menjadi satu akan terjadi apa? Namanya rukun. Betapa indahnya dan baiknya jika saudara dan saudara itu duduk dengan bukan tukaran saudara, ya, bukan berkelahi, bukan saling menghina, bukan saling mencaci, saudara, bukan saling mencela, mencemooh, tetapi bersatu. Amin saudara. Ini aku kasih dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat Yesus selalu berdoa. Lalu saja berdoa, apalagi kita. Dia berdoa kepada Bapa. Pada waktu dia menerima cawan itu dia berdoa. Dia bergumul sampai yaitu keringat ini keluar darah. Berarti doanya luar biasa. Yesus saja berdoa, bagaimana saudara? Makanya kalau sudah tidak ingin jatuh dalam dosa, saudara, hidup saudara tidak dinajiskan, diperbuat seperti Belsasar tadi, berdoa. Ya, berdoa, saudara, berdoa ini. Yang kedua, saudara kasih apa yang dikerjakan oleh Yesus? Apa yang dikerjakan oleh Yesus selain dia berdoa? Dia Allah yang setia. Setia kepada Bapanya. Ukurannya apa? Filipi pasal yang kedua, saudara baca ayat 8-9. Setia sampai mati, disalib. Orang yang setia, ikut Tuhan setia sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan kehendaki sampai mati atau sampai Tuhan datang kali yang kedua. Setia, ukurannya setia ikut Tuhan sampai mati atau sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih, Yesus itu taat kepada Bapa. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus itu yang diperintahkan oleh Bapa, itu yang diterima oleh Bapa. Dia lakukan, dia kerjakan, taat. Bagaimana saudara sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan? 3 hal ini saja yang saya sampaikan kepada saudara. Dia suruh datang ke dalam dia datang ke dalam dunia. Suruh disalib, dia disalib. Taat. Saudara, itu bagaimana saudara? Tadi dikatakan pelaku firman Tuhan. Ya. Ya, taat kepada segala perintah, ketetapan, peraturan, hukum-hukum Tuhan. Saudara, seperti apa? 5 anak darah yang bijaksana. Bukan yang pandai, tapi sama-sama Kristennya, sama-sama percayanya. Yang beda apa? Bertobat, tidak bertobat. Yang perbedaannya apa? Dia punya persediaan minyak dan tidak persediaan minyak. Sama-sama penuh Roh Kudus, punya minyak, lampunya menyala, tetapi dia merasa sudah puas, sudah cukup.
Saudara kasih, perlu saya tekankan lagi, yaitu baptisan Roh Kudus itu sekali untuk selam. Begitu saudara percaya dimeteraikan. Tetapi mengenai kepenuhan dan urapan Roh Kudus itu setiap hari, saudara. Begitu saudara melakukan tindakan hal yang tidak benar, saudara menyeleweng, sudah berdosa, Roh Kudus akan tinggalkan saudara. Makanya setiap hari kita berdoa, penuhkanlah kami, urapi kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara kasih, ada persediaan. Nah sekarang kita lihat tolak ukur, saudara, kita baca satu persatu. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bengok-bengok, saudara, teriak-teriak. Ya, dia yang akan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa, dia harus pikul ambil cawan, dia harus pikul dosa, tebus dosa manusia seluruh dunia ini. Apa itu arti kehendak Tuhan? Kemauan kita dipotong oleh kemauan Tuhan. Gimana dipotong? Sakit kan? Kita punya kemauan, punya keinginan, dipotong oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ayat 20 dipotong. Dan diberikan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 20. Yang itu diberikan kepada kita. Bukan kehendakku. Saudaraku kasih, orang yang mengerti kehendak Tuhan tidak pernah kecewa. Amin saudara. Mengapa saudara sering kecewa jadi orang Kristen? Sakit hati, tersinggung. Kenapa saudara? Kan sudah tidak ngerti kehendak Tuhan. Kalau ngerti kehendak Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Kehendak Tuhan adalah terbaik bagi saudara, terindah bagi saudara. Membawa saudara berhasil, beruntung. Membawa saudara yaitu sukacita, damai, tenang, aman, tentram. Dan membawa saudara yaitu dimuliakan dan disempurnakan. Itu kehendak Tuhan. Satu contoh apa sih kehendak Tuhan? Saudara berdoa. Kok tidak dijawab oleh Tuhan? Bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan pasti dijawab, didengar oleh Tuhan. Dan menjadi suatu kenyataan dalam hidup saudara. Firman Tuhan, karena berdoanya untuk memuaskan keinginan saudara, daging saudara, maka tidak akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga waktu berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, ya sudah dijawab, mereka sudah tinggalkan, tidak berdoa lagi. Sudah kasih, ya mereka tidak bosan, dan itu saudara doa yang yaitu saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenapa tidak dijawab? Ya doa ini tidak benar saudara. Kalau doa ini benar pasti dijawab oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saudara minta Tuhan, aku minta kereta api. Kira-kira dikasih tidak sama Tuhan? Kenapa? Oh, enggak punya stasiun sama rel kok njaluk kereta api. Ya kan? Ya. Tuhan, saya minta helikopter. Jet. Dikasih enggak saudara? Oh, nyopir enggak iso saudara. Masa saudara Tuhan akan kasih? Seperti saudara, kalau saudara punya anak yaitu umur 1 tahun, 2 tahun, minta silet, minta pisau, saudara kasih? Kenapa? Dia minta. Kenapa? Halo? Membahayakan dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, seperti itu. Itu kehendak Tuhan. Nah, saya pun kasih, ada seorang pemudi, dia setia di gereja, sama-sama pelayanan, 2 orang ini, sama-sama yaitu dia ditamborin sekolah minggu, paduan suara. Lantas sudah pacarnya diambil oleh si B. Kira-kira bagaimana? Halo? Angel? Ike? Umpama pacarnya Dinda diambil oleh Ike. Ya apa kira-kira? Sama-sama. Dia bilang, kok tegone? Kok tegone? Kan begitu. Tapi ternyata saudara kasih, setelah dia tahu, setelah akhirnya nikah. Rupanya ini suami tidak bertobat saudara. Setiap hari terbangan. Tahu terbangan?
tangannya terbang ke istrinya, terbangan gini, terbangan kan gini saudara, bukan terbang ke pesawat, ngaplokan, piring terbang, ini terbang, terus akhirnya tadi, oh puji Tuhan, umpama saya dapat jadi, ya, umpama saya jadi, bagaimana nasib saya? Nah itu kehendak Tuhan, Tuhan akhirnya Tuhan berikan yang terbaik. Jadi itu kehendak Tuhan. Kalau memang tidak jadi, ya bukan kehendak Tuhan, jadi itu saja. Saudara berusaha, tidak berhasil, oh bukan kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan yang lainnya. Amin saudara. Kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kita baca Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-51. Yohanes pasal 8 ayat 51. Tadi yaitu tolak ukurnya melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Ayat 58. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Amin. Tolak ukurnya apa? Melakukan firman, tidak akan masuk antikris, tidak akan masuk neraka. Yang ketiga, Yakobus pasal 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 25. Saudara, kita baca seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mau bahagia saudara, bukan hanya meneliti, bukan hanya membaca, bukan hanya belajar, bukan hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Ini sungguh-sungguh melakukannya. Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, sesungguhnya semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Katanya kepada dia, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada semua orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa saudara? Dalam ayat yang terakhir ini menjadi ukuran Tuhan, saudara. Ukuran Tuhan. Bukan hanya hafal. Oh aku ngerti, aku iso. Tetapi tidak mau melakukannya. Tidak mau mengerjakannya. Dikatakan orang muda ini ingin mendapat hidup yang kekal. Masih kurang, jual hartamu. Dikatakan datanglah kepadaku. Di sini dikatakan dalam ayat tadi, ya, kata orang muda masih kurang, kata Yesus kepadanya, hendaklah kamu sempurna, pergilah jual hartamu, berikanlah kepada orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Amin saudara. Ya, tolak ukur yang dipakai adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan, teladan Tuhan yang ditinggalkan Yesus kepada kita semuanya. Itulah yang harus kita pegang, kita kerjakan, dan kita lakukan. Sekali lagi, kalau sudah hidup seperti ini, saudara tidak akan masuk dalam antikris, ya, saudara tidak akan binasa, tadi firman Tuhan katakan, tetapi kita akan mendapatkan kekekalan di surga. Di muka bumi ini, selama di muka bumi, kalau saudara lakukan firman Tuhan, janji Tuhan, kalau engkau mendengar firman pada hari ini dan melakukannya dengan setia, Tuhan pasti memberkati saudara, mengangkat saudara.
Hukum Tuhan itu dalam perjanjian lama Taurat, 10 hukum Taurat, dalam perjanjian baru adalah kasih. Tuhan memberkati semuanya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kami jemput semua bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Izinkan Roh Allah bekerja, berkarya dalam hidup kita, sehingga hidup kita pada saat pagi ini oleh firman dan Roh Kudus dapat memenuhi standarnya Tuhan. Haleluya. Kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita mau diubah oleh Tuhan, menjadi baru, menjadi indah, sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jamalah kami yang hadir ini, ubahlah kami Tuhan, menjadi baru, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak masuk dalam aniaya, kami tidak masuk dalam antikris, tapi kami masuk dalam kemuliaan Allah, masuk di dalam suasana surga, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Masuk di dalam kekekalannya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ubahlah kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan. Oh, angkatlah kedua belah tangan saudara ini, aku Tuhan. Ubahlah kami, bentuklah kami, sehingga kami memenuhi standarnya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, sekali lagi, ubahlah kami, bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu, sama seperti Yesus. Haleluya. Kami sesuai dengan firman-Mu. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, sekali lagi, ubahlah kami, bentuklah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti, sekali lagi, mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Mulyono maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Surga,
yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan pada saat siang hari ini, di mana ya Tuhan firman-Mu yang telah Tuhan Yesus negor dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan Yesus biar boleh tertanam dan termeterai dalam setiap dasar hati kami ya Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan tidak lalu begitu saja, namun boleh bertumbuh, berakar dan berbuah pada kehidupan kami ya Bapa. Karena firman-Mu ya dan amin. Oh Tuhan Yesus, dan kami senantiasa lebih hari lebih sungguh-sungguh, lebih hari lebih setia ya Tuhan, lebih hari lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Biar kehidupan kami boleh Tuhan Yesus memenuhi standar Engkau ya Tuhan, untuk masuk di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan Yesus, oh Tuhan boleh masuk Tuhan di dalam Tuhan Yesus, hadirat-Mu ya Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, Engkau penuhkan kami senantiasa dengan urapan yang dari Engkau, yaitu urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, Mu jamah di dalam setiap hati kami. Engkau Tuhan selalu mengingatkan dan menegur dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, yakin dan percaya Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu telah berbicara, telah bertuhankan firman-Mu. Namun Tuhan Yesus, masih ada kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan menjelaskan dalam firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami lebih jelas ya Tuhan. Bahkan selalu mengingatkan dalam kehidupan kami senantiasa ya Bapa, dengan melalui kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi seruan doa kami yang penuh kelemahan dan kekurangan. Hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kami bersilakan duduk kembali. Kita sudah menerima sabda Allah dan kini kita tiba untuk memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas kantong kolekte kami persilakan untuk maju ke depan. Nama Tuhan, kita sudah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan dan kita dipacu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan.
Setelah Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, bagaimanakah respon dari kebenaran firman Allah dalam kehidupan Bapak Ibu agar tidak masuk 3,5 tahun aniaya? Saya bersyukur, berterima kasih di mana saat ini yang indah ini Tuhan mengingatkan kami. Kenapa? Karena seringkali saya itu lemah, ya, lemah. Tetapi Tuhan itu baik sekali. Saya tidak seringkali kalau saya doa dengan Pak Siombing, kalau tiap malam Pak Siombing datang, neraka itu begitu kekal. Saya tidak mau masuk neraka. Puji Tuhan Pak, semua tidak mau. Kita sama-sama anak Tuhan tadi. Tapi ada perbedaan. Oleh sebab itu dengan firman ini memacu kita. Ayo bangkit supaya kita sama-sama ada di dalam surga. Amin. Haleluya, sungguh luar biasa. Tuhan mengingatkan kita semua. Di nama Tuhan kita diberkati oleh firman. Amin. 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 Kalau kita amin, kita iakan dan kita lakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Haleluya. Terima kasih. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Risto Adi. Persembahan keluarga Bapak Rianto hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak. Jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Ini pengumuman yang kita untuk pekerjaan Tuhan dan kita kerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Bapak Siregar berdoa sebelum doa berkat.
kami yang bertahta di kerajaan surga. Kembali kami Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu atas kasih pertolongan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan pada saat ini boleh Tuhan berada di rumah minum. Ini karena kasih daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini, kami percaya Tuhan kami sudah merasakan kasih daripada Engkau. Kami sudah merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan pada saat ini kami teringat Tuhan saudara-saudara kami yang gak bisa hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai perjalanan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di hari-hari akan datang kami bersama-sama memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk pekerjaan kami Tuhan, dalam minggu ini kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sertai pekerjaan kami, sertai perjalanan kami Tuhan. Kami percaya semua pekerjaan kami muliakan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami Tuhan sudah menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang hadir pada siang hari ini, yang haus akan firman-Mu sudah dipuaskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Dari Bapak Presiden, para menteri, pada petinggi-petinggi, Engkau Tuhan yang berkati, Engkau yang menjaga mereka Tuhan, agar mereka Tuhan menjalankan pemerintahan Tuhan sesuai dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, sertai Tuhan perjalanan kami, Tuhan sertai kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita, menyerahkan hidup kita dalam perjalanan sepanjang minggu. Dan kita bersama mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan dengan yang akan terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Bapa ku bersyukur, Bapa duduk kembali. Yang atas boleh turun duluan, lalu dilanjut dengan kiri, tengah, dan kanan.